Asus pada akhirnya secara resmi memboyong jajaran laptop gaming terbaru mereka yang menggunakan prosesor Intel generasi ke-10. Pada kesempatan kali ini, mereka membawa total 3 varian laptop yang dapat dipilih oleh para gamer untuk menemani mereka bermain game kesukaan mereka. Nah, pada kesempatan kali ini, saya nggak bakal membahas semua jajaran laptop terbaru mereka. Tapi di samping saya ini ada salah satu varian, yakni ROG Strix yang bakal saya bahas pada kesempatan kali ini. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, sebenarnya kelebihan apa aja sih yang dipunyain sama laptop ini? Nah, kalau misalnya kalian penasaran, pastikan saksikan video ini sampai habis. Sebenarnya sahabat tech, untuk varian ROG Strix ini, Asus memiliki 2 SKU. Yang pertama itu ROG Strix G15 dan G17, dan satu lagi itu ROG Strix Scar 15 dan 17. Perbedaannya sih sedikit banget. Kalau misalnya di ROG Strix yang G15 dan G17 itu nggak punya keystone, sedangkan di ROG Strix Scar 15 dan 17 memiliki keystone. Secara spesifikasi, ROG Strix Scar 15 dan 17 inci akan hadir dengan pilihan prosesor Intel Core i7 dan Core i9 generasi ke-10. Prosesor ini menggunakan teknologi fabrikasi 14 nanometer yang sudah disempurnakan. Prosesor ini pun diklaim dapat mencapai kecepatan di atas 5 GHz dengan mudah. Laptop ini juga akan hadir dengan pilihan GPU mulai dari RTX 2060 hingga RTX 2080 Super. Jadi, sudah dapat dipastikan jajaran laptop ini akan dapat melahap semua game AAA dengan sangat mudah. Untuk varian yang kami pegang saat ini adalah yang menggunakan prosesor Intel Core i9 10980HK. Laptop ini juga hadir dengan GPU RTX 2070 Super yang memiliki layar 15 inci. Bisa dibilang, laptop ini merupakan laptop 15 inci terkencang yang ada di pasaran. Jika kalian perhatikan, prosesor yang digunakan adalah seri HK, di mana seperti yang diketahui, ini adalah kasta tertinggi dari jajaran prosesor Intel Mobile. Khusus untuk Core i9 10980HK ini, Intel menyematkan total 8 core dan 16 thread dengan kecepatan hingga 5,3 GHz untuk boostnya. Ini kali pertama bagi pengguna laptop untuk mendapatkan kecepatan tersebut di sebuah laptop. Hal ini dapat terjadi jika Intel Thermal Velocity Boost Frequency mendeteksi apakah laptop ini dalam kondisi optimal untuk menjalankan kecepatan tersebut. Untuk mencapai kecepatan ini, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama dan paling utama adalah masalah thermal. Soalnya nih, kalau misalnya prosesor Core i9 1090HK yang ada di dalam laptop ini mencapai suhu di atas 80 atau misalnya 85 derajat Celcius, itu softwarenya nggak bakal ngeboost si prosesor ini di kecepatan di atas 5 GHz. Terus, bagaimana sih cara Asus mengakali hal tersebut? Nah, jawabannya adalah mereka memiliki sebuah thermal solution yang cukup apik. Asus menggunakan total 3 heat pipe untuk CPU dan GPU di ROG Strix Scar 15. Ditambah dengan 2 kipas yang powerful, kombinasi ini dapat mengantisipasi panas dengan sangat baik. Tapi, Asus merasa kedua hal itu tidaklah cukup. Demi mendapatkan kecepatan 5, GHz, mereka pun menggunakan metal conduct dari Thermal Grizzly sebagai katalis penghantar panas dari CPU ke penampang heat pipe. Lalu, bagaimana dengan thermalnya? Nah, pada kesempatan kali ini, tim Tech ID juga sudah melakukan pengujian terhadap suhunya. Di ruangan ini, ambientnya itu 27 derajat Celcius, dan kami melakukan pengujian tanpa ada kipas tambahan di dalam laptop ini. Penasaran kan bagaimana suhunya? Berikut ini hasil pengujiannya. Selama pengujian, kami menggunakan pengaturan kipas turbo. Kalian dapat mengatur mode dari laptop ini menggunakan aplikasi Armoury Crate. Ini merupakan pengaturan tertinggi yang bisa kalian gunakan dalam keadaan default. Kami juga melakukan pengujian dengan laptop dalam keadaan di charge. Seperti yang kalian dapat lihat, suhu idle dari laptop ini ada di kisaran 40 derajat Celcius dengan rata-rata suhu 60 derajat di pemakaian ringan
dan sekitar 99 derajat pada saat melakukan benchmark atau melakukan render. Hal ini sangat wajar dikarenakan kecepatan prosesor ini terus berada di 4,9 GHz selama melakukan pekerjaan berat. Tentu saja, untuk ukuran laptop, ini merupakan sebuah performa yang sangat mengesankan. Sedangkan berbicara mengenai performa thermal saat bermain game, hasilnya pun cukup bervariasi tergantung dengan game yang dimainkan. Saat bermain game open world seperti Ark Survival Evolved, GTA 5, PUBG, dan Monster Hunter, prosesor ini berada di suhu 83 derajat Celcius setelah bermain selama 30 menit. Dan ketika bermain di game yang lebih ringan, ROG Strix Car ini berada di suhu 76 derajat Celcius. Sedangkan untuk GPU, suhunya terbilang cukup masuk akal. Saat bermain game PUBG, suhunya ada di kisaran 85 hingga 95 derajat Celcius. Tapi kami tidak melihat adanya stuttering atau penurunan performa selama bermain game lebih dari 3 jam. Bagi kalian yang penasaran dengan performa prosesor Intel Core i9 10980HK dan RTX 2070 Super, berikut ini hasil benchmark yang telah kami lakukan. Selain prosesor dan GPU yang kencang, Asus juga menyematkan 2 keping RAM DDR4 3200 di dalam laptop ini. Kalian akan mendapatkan 2 keping 16 GB yang berjalan di kecepatan 1600 MHz. Selain itu, Asus juga menyematkan 2 buah SSD NVMe di dalam laptop ini yang masing-masing berukuran 1 TB. Mereka melakukan konfigurasi RAID 0 di dalam laptop ini, jadi kalian mendapatkan kecepatan SSD yang sangat cepat dan juga mendapatkan total penyimpanan sebesar 2 TB. Mereka menggunakan 2 SSD NVMe milik Intel yang berkapasitas masing-masing 1 TB. Dan jika masih kurang, kalian bisa kok menambahkan 1 SSD M.2 NVMe untuk menambah kapasitas penyimpanannya. Setelah puas membahas performa, kali ini saya bakal membahas desainnya. Kalau menurut saya nih, desain dari laptop ini masih menyerupai desain laptop generasi lamanya dari ROG Strix ini. Tapi nih, sahabat tech, meskipun desainnya masih lama, ini adalah hasil kolaborasi mereka dengan BMW, dan menurut saya ini adalah salah satu laptop gaming tercantik yang pernah saya review. Memiliki finishing matte black dengan sedikit tato bertulisan ROG, laptop ini seperti berteriak laptop gamer sejati. Apalagi ditambah dengan keyboard RGB, membuat laptop ini terlihat sangat kekinian. Di bagian casing penutup layar, kalian akan mendapatkan sebuah logo ROG yang memiliki LED RGB. Finishing yang digunakan adalah black sandblasting yang terlihat sangat keren. Sayangnya, jika jari kalian berminyak, akan cepat mengotori bagian tersebut. Jadi, pastikan kalian membersihkan tangan sebelum menggunakan laptop ini. LED juga terdapat di bagian bawah perangkat yang membuat tampilan laptop ini lebih mengintimidasi. LED ini pun mengelilingi bagian sisi, kiri, dan kanan, serta depan dari laptop ini. Keyboardnya sangat empuk, tapi tidak pernah sampai membuat kami salah mengetik. Jujur saja, ini merupakan salah satu keyboard laptop gaming terbaik yang pernah kami rasakan. Keyboard ini juga sudah memiliki pencahayaan per key. Para pengguna dapat mengatur semua pencahayaan RGB yang terdapat di laptop ini menggunakan software Armoury Crate. Di bagian atas, kalian akan mendapatkan 5 tombol shortcut. Pengguna dapat mengatur volume serta menyalakan dan mematikan mic tanpa harus memencet tombol function. Tidak ketinggalan, terdapat juga shortcut untuk mengganti profil kipas dan juga shortcut untuk membuka Armoury Crate. Sedangkan di bagian kanan, kalian akan mendapatkan shortcut seperti tombol delete, home, page up, page down, end, dan juga print screen. Mousepad yang ada di perangkat ini tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Dan jika kalian membutuhkan numpad, kalian bisa menekan bagian kanan atas touchpad selama 1 detik untuk menampilkan numeric pad. Sangat menarik, bukan?
Lubang keystone juga masih hadir di bagian kanan perangkat. Di versi ini, kalian akan dapat menggunakan keystone untuk berbagai hal. Misalnya, saat mencabut keystone, kami mengatur agar perangkat kami terkunci ke bagian Windows lock screen. Sedangkan saat kami memasukkan keystone ini, kami atur agar langsung membuka Google Chrome. Kalian juga dapat mengatur aplikasi atau kontrol lain saat memasukkan dan mencabut keystone. Beralih ke bagian layar, ROG Strix Car15 ini menggunakan layar 15,6 inci dengan panel IPS dengan resolusi Full HD. Menariknya, layar ini memiliki refresh rate 300 Hz dengan response time gray to gray 3 ms. Hal ini membuat laptop ini merupakan salah satu laptop yang memiliki layar dengan refresh rate tertinggi di pasaran. Saat bermain game FPS kompetitif seperti Valorant, kami merasakan game ini sangat mulus. Tidak terdapat adanya efek blur atau halo saat bermain game. Selain itu, layar ini juga sudah memiliki sertifikasi sRGB 100%. Jadi laptop ini sangat cocok bagi mereka yang ingin memiliki laptop yang powerful untuk membuat konten atau gambar dengan akurasi warna yang sangat baik. Tak ketinggalan nih sahabat tech, bezel dari layar ini sangat tipis. Sayangnya, kalian akan kehilangan kamera internal di ROG Strix series ini. Tapi jangan khawatir, soalnya dalam paket penjualan akan tersedia sebuah kamera eksternal. Dan jika berbicara mengenai port, laptop ini memiliki port yang cukup lengkap. Di sisi kiri, kita akan dapat melihat ada 3 port USB 3 Super Speed dengan port audio jack combo 3,5 mm. Sedangkan di bagian belakang, terdapat sebuah port DC, USB Type-C, dan LAN RJ45. Sayangnya, USB-C yang ada di laptop ini belum mendukung Thunderbolt 3, tapi masih dapat digunakan untuk mengisi daya melalui adaptor pengisi daya khusus. Nah, bagi kalian yang sudah penasaran berapa sih harga ROG Strix itu di Indonesia? Nah, kalau misalnya kalian ingin memiliki salah satu dari laptop ini, kalian harus siap-siap merogoh kocek di angka 33,9 juta. Nah, untuk yang ada di samping saya ini, harganya itu sekitar 60,9 juta. Dan bagi kalian yang ingin memiliki ROG Strix Car dengan layar 17 inci, prosesor Intel Core i9 1090HK, dan GPU RTX 2080 Super, kalian harus merogoh kocek hingga 75,9 juta. Memang sedikit mahal sih, tapi menurut kami, ini merupakan laptop gaming paling buas yang ada di Indonesia. Jadi seimbang lah antara uang yang kita keluarkan dan performa yang kita dapatkan. Jika kalian punya pertanyaan nih sekitar laptop ini atau misalnya punya ide-ide buat video-video lain untuk ditampilkan di Tech ID, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa buat like dan subscribe. Sampai jumpa lagi!